Pancasila jangan jadi seremoni. Nurianto, bongkar masalah lingkungan, truk tanah dan WNA ilegal di Batam. Halo, warga Batam. Setelah mengikuti rangkaian upacara kebangsaan yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Batam, AMS Batam menghadirkan wawancara eksklusif bersama Nurianto. Simak pandangan, pesan, dan harapan beliau terkait semangat kebangsaan serta perkembangan Kota Batam ke depan. Menyoroti lingkungan yang ada di Kota Batam. Gimana tanggapan Ketua? Kerusakan lingkungan adalah musuh kita bersama. Maka harus ada kolektif, ada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Ini harus dimulai oleh pemerintah, para pemimpin kita, oleh pemerintah kita, dan para pengusaha kita. Ya, bukan dilarang kita untuk memajukan dan membangun Kota Batam. Tapi negara kita negara hukum, pemerintah harus komitmen, ya harus komit, ya untuk memfasilitasi para investor yang mau berinvestasi untuk segera memproses perizinannya, difasilitasi. Ya, dengan ada perizinan berarti ada ketelaturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh investor atau pengusaha itu. Ya, jangan biarkan para investor, para pengusaha di dalam melakukan pekerjaan, ya itu tidak didasari oleh aturan, tidak ada perizinan. Di sisi yang lain, pemerintah juga harus konsisten untuk memberikan, mempermudah dan memfasilitasi ya perizinan itu biar dalam pembangunan tidak menyisakan masalah, ya tidak menimbulkan masalah, tidak supaya tidak ada dampak lingkungan yang terjadi di Kota Batam. Itu harapan kita. Maka harus ada kesadaran kolektif dan kesadaran kita bersama. Ya, ada dua sisi. Satu sisi pemerintah yang harus memfasilitasi, satu sisi pengusaha investor harus taat pada aturan. Ya, nanti kita lihat mana yang berprestasi, gitu. Mana yang berprestasi, pemerintahnya atau pengusahanya. Saya yakin ya investor yang mau berinvestasi tinggi mereka tidak akan pernah melanggar hukum, gitu. Nah, cuman dengan perizinan itulah maka ada fungsi kontrol, ya ada pengawasan dalam pelaksanaannya itu. Nah, kita dukung pembangunan, namun patuhi aturan tersebut. Masih bicara lingkungan Ketua. Ya. Dari segi lalu lintas Ketua. Kita menyoroti dari lalu lintas nih banyak kegiatan truk-truk tanah yang dapat merusak jalan dan beberapa kejadian itu banyak kecelakaan. Menurut pandangan Ketua dari segi aspek lingkungan, karena sekarang banyak jalan-jalan yang berlubang. Pertama tentu sepakat harus bicara regulasi, ya bicara aturan. Lalu lintas juga ada undang-undangnya, ada peraturannya. Maka truk-truk yang melewati jalan raya juga harus taat patuh kepada aturan rambu-rambu lalu lintas. Ya, bahwa di Batam bukan mereka sendiri, ya bukan truk-truk itu sendiri, kan masih ada pengguna yang lain. Ya, tetap harus mengacu kepada aturan lalu lintas dan taati aturan itu, rambu-rambu itu, ya dan ditambah dengan pengawasan dan kontrol dari pemerintah, dari Dishub, dari lalu lintas, ya dari pengawasan kontrol dari DPRD. Ini harus ada kesadaran kolektif bersama untuk menjaga kesemuanya. Gitu. Dan tetap harus ada tindakan tegas bagi mereka yang sengaja memang mengabaikan aturan atau tidak taat aturan. Ya, jangan pernah kita membiarkan para pelaku ya usaha tanpa taat patuh pada aturan. Dan itu harus kita punya komitmen yang bersama-sama. Banyaknya di Batam itu WNA ilegal. Yang baru-baru ini ada scamming yang tertangkap 210 WNA. Nah, menurut Ketua negara asing ini domainnya imigrasi. Ya. Ya. Nah, tentu imigrasi punya tanggung jawab karena keluar masuknya orang asing, maksud tujuannya apa?
mereka wisatawan atau mau bekerja. Kalau dia wisatawan, aturannya seperti apa, pasalnya seperti apa. Kalau dia mau kerja, syaratnya kan juga ada. Akan melibatkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini antara pemerintah, pusat dinas tenaga kerja, baik kabupaten maupun provinsi, harus koordinasi dengan pihak imigrasi. Yang kedua, ini harus ada koordinasi yang kuat dan harus ada kontrol yang kontinu, yang berkelanjutan. Supaya tidak ada penyalahgunaan fungsi izin warga asing ada di Kota Batam. Dan terbukti kemarin ada kecolongan. Nah, kan itu kata Anda bilang kan kecolongan. Nah, visanya apa? Nah, tetapi ternyata mereka pada praktek bekerja tanpa didukung oleh dokumen izin kerja. Nah, ini juga harus ada sikap tegas dari pihak pemerintah, ya melalui dengan imigrasinya, ya dengan jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makanya siapa lagi kalau bukan kita, ya baik pemerintah maupun instansi yang terkait yang akan menjaga untuk menegakkan hukum karena ini menyangkut wibawa pemerintah kita. Ya, jangan sampai ada tenaga kerja yang melanggar aturan, khususnya warga negara asing. Karena kita sendiri, warga kita kalau di negara lain itu harus memenuhi syarat, mematuhi aturan, harus ada persyaratan. Nah, kira-kira sama di negara lain. Tapi ini bukan masalah boleh tidak boleh, ini menyangkut harkat martabatnya negara kita, pemerintah kita. Semua ada aturan dan semua harus taat patuh pada aturan. Tindakan tegas itu menjadi penting. Dan kontrol itu menjadi sangat penting, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Aparat penegak hukum menurut pandangan ketua gimana? Hukum lagi berproses, ya. Nah, kami menghimbau kepada aparat penegak hukum jangan main-main dengan hukum. Ya, yang menegakkan aturan adalah para penegak hukum. Hukum harus kita junjung tinggi. Ya, supaya apa? Ini menyangkut harkat martabat. Kalau bukan kita, kalau bukan penegak hukum, siapa lagi yang akan menegakkan hukum? Terkait KTP, ada kesulitan. Ini gimana pandangan ketua terkait kebijakan Pemko Batam ini, ketua? Pemerintah kita, Iya. walaupun tingkatnya kabupaten atau kota Batam, ini kan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang itu anak bangsa, masyarakat Indonesia, bila mereka mengajukan kepengurusan KTP itu harus dilayani, itu wajib, itu konstitusi, itu undang-undang, ya kan? Bentuknya memenuhi persyaratan dan prosedur. Nah, kalau misalkan dari luar Kota Batam, masyarakat luar Kota Batam mau menjadi warga masyarakat Kota Batam sederhana, persyaratannya Pak, harus ada surat pindah dari daerah asal. Di Kota Batam wajib layaninya, nggak boleh ada diskriminasi. Ya, persyaratannya sederhana. Dia mau jadi warga tinggal di mana di Indonesia boleh. Ya, nah, dimanapun boleh. Maka kewajibannya pemerintah itu kan pemerintah Republik Indonesia. Kota Batam itu bagian pada Indonesia. Kalau ada warga masyarakat yang kepingin menjadi warga Kota Batam, ya haram hukumnya kalau menolak. Itu karena tidak sesuai dengan konstitusi. Yang penting memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh aturan kita. Batam itu bagian daripada Indonesia. Kalau orang Indonesia mau menjadi warga Kota Batam, ya pemerintah wajib menerima, pemerintah wajib melayani, pemerintah wajib memfasilitasi. Persyaratannya harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh mempersulit masyarakat Indonesia. Kemarin viral itu Ibu Wakil Wali Kota yang di media sosial, salah satu penambang pasir yang ada di Nongsa. Kan kita melihat alam di Nongsa itu sudah hancur. Nah, sekarang oknum yang menggali pasir di pinggir jalan itu udah diangkat menjadi Ditpam BP Batam.
Itu gimana tanggapan Ketua? Galian pasir dilarang. Ya, karena nggak ada di perdanya itu dilarang ada galian atau penambang pasir di Kota Batam. Ya, kalau pemerintah mengambil tindakan tegas para pelaku tambang pasir, ya kita kasih apresiasi. Berarti pemerintah, beliau telah melaksanakan peraturan daerah. Dan itu harus dijunjung tinggi. Tapi harus konsisten. Ya, jangan di sini dilarang, tapi di sana boleh. Padahal sama-sama tidak berpegang aturan. Sama-sama tidak ada izinnya itu. Kalau ada yang menggali pasir di Kota Batam, itu ilegal. Dan siapapun harus tidak tegas. Dan saya lihat, gitu, pemerintah, Bu Li, itu mengambil tindakan itu. Nah, kita kasih apresiasi. Nah, tetapi jangan, mohon maaf, angin-angin anget-anget tai ayam. Iya, harus berkontinu dan harus menegakkan itu sampai kapanpun. Kan gitu ya? Iya. Nah, terus kemudian untuk nanggapin penambang pasir yang di mana? Yang Di Parit, Ya. ya. Sekarang udah diangkat menjadi Ditpam, ya. Kami apresiasi itu bagian daripada solusi. Ya, Batam itu harus aman. Syukur-syukur pemerintah kita mampu memfasilitasi seluruh masyarakat Kota Batam untuk bisa bekerja. Maka perbanyaklah investor, perbanyaklah lapangan kerja supaya berinvestasi. Nah, karena apa? Itu bagian dari misinya beliau pemerintahan sekarang. Ya, lapangan kerja banyak, mudah bekerja, pengangguran berkurang. Itu janjinya. Nah, ya kan? Nah, itu kan baru satu. Ya kan, hanya satu atau dua yang diangkat dari Ditpam. Ya, seyogianya seluruh masyarakat Kota Batam itu difasilitasi, yang nganggur difasilitasi supaya untuk bekerja sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemampuannya. Karena itu tugasnya pemerintah dan itu janjinya beliau. Ya, maka persiapkanlah ya bagi masyarakat Kota Batam agar untuk mempersiapkan, melatih diri, membekali diri untuk supaya punya skill, punya kemampuan sehingga nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah. Menurutnya, tantangan pembangunan Kota Batam saat ini bukan hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga memastikan seluruh proses pembangunan berjalan dengan tetap, mengedepankan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila. AMSNUS akan terus melakukan upaya konfirmasi kepada instansi terkait. Dalam menyoroti lingkungan di Kota Batam, AMS Batam melaporkan. Like and share, ikuti terus MS Batam.